ruang bawah tanah dan naga. Sekelompok petualang memulai pencarian epik untuk menemukan kembali relik yang hilang dan putri salah satu dari mereka. Namun, petualangan ini menjadi sangat berbahaya ketika para penyihir, orc, dan makhluk mitologi lainnya terlibat. Buatlah diri Anda nyaman, teman-teman, ini adalah Dungeons and Dragons. Cerita ini memperkenalkan kita pada Edgin Darvis. Dia adalah seorang pemain harpa, yaitu seorang agen organisasi penyihir dan mata-mata yang menentang segala macam penyalahgunaan kekuasaan baik magis maupun politik. Edgin memiliki keluarga dan selalu menjaga mereka, tetapi masalahnya selalu ekonomi. Suatu ketika Edgin mencuri sebagian dari harta yang disita dari beberapa penyihir merah, tetapi saat mereka menandai perhiasannya, beberapa hari kemudian mereka melenyapkan istrinya. Teman kami ditinggalkan sendirian dengan putrinya, dan suatu ketika dia mabuk di jalan, dia bertemu dengan Holga. Dia merasa kasihan pada gadis itu dan bersama-sama mereka membesarkan gadis kecil itu hingga remaja. Akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok, yang di dalamnya termasuk penyihir Simon dan pemberontak Forge. Bersama-sama mereka merampok dari orang kaya agar tidak mempengaruhi siapapun, tetapi entah dari mana suatu sore sebuah misi datang kepada mereka. Seorang penyihir membutuhkan mereka untuk mencuri harta karun yang penting, dan sebagai gantinya dia akan membiarkan mereka menyimpan tablet kebangkitan. Ya, dengan ini Edgin pergi dengan sangat bersemangat untuk membawa kembali istrinya, tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, mereka semua dikhianati oleh penyihir itu. Dia melarikan diri dengan hasil jarahannya dan sepasang sahabat itu dipenjara. 2 tahun kemudian Edgin dan Holga diadili untuk memutuskan apakah mereka akan pergi atau tetap tinggal. Dilemanya adalah mereka sudah memiliki rencana, dan setelah Edgin menceritakan semua yang telah saya ceritakan sebelumnya, mereka menunggu hakim berbentuk elang yang berfungsi sebagai pelarian mereka, dan sekarang mereka memulai rencana mereka dari awal. Perhentian pertama teman-teman kita adalah di sebuah bar. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik mereka, namun entah dari mana datangnya selebaran. Selebaran itu mengungkapkan bahwa Forge sekarang adalah penguasa Neverwinter, dan karena Forge ditugaskan untuk menjaga putri Edgin saat dia di penjara, mereka mulai menjemput remaja itu. Keduanya melakukan perjalanan ke Neverwinter, yang notabene kita ketahui sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan Hake Zone. Di sini Edgin dipertemukan kembali dengan Kira, yang lebih senang melihat Holga daripada ayahnya sendiri. Dan mengapa demikian? Karena wanita muda itu percaya bahwa Edgin meninggalkannya karena keegoisan. Semua orang dipertemukan kembali dengan Forge, yang telah benar-benar berubah. Dia segera memberitahu pasangan itu niatnya, tetapi selain itu, terungkap kepada kita bahwa dia sekarang bekerja dengan penyihir, dan dia yang harus disalahkan karena Kira, putrinya, percaya bahwa Edgin meninggalkannya. Jelas Edgin mencoba menyangkal keengganan itu, dan menjelaskan kepadanya tentang tablet kebangkitan. Tetapi Kira telah dicuci otaknya dengan baik, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Sang penyihir memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat, dan dia mengirim keduanya untuk dieksekusi. Tapi Holga, yang kita tahu penuh semangat, menolak eksekusi dan mulai memberikan perlawanan kepada para penjaga. Teman-teman kita melarikan diri dari benteng, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus kembali, jadi inilah saatnya untuk mengumpulkan tim. Dalam beberapa saat mereka tiba dengan Simon, yang masih melakukan tugasnya, dan meskipun dia menerima, dia juga merekomendasikan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sihir. Sekarang kita bertemu Dorik. Dia adalah makhluk yang mampu berubah menjadi hewan apapun, jadi setelah melihat mechanya dan menjelaskan bahwa jika mereka mengalahkan Forge, desa mereka akan dihancurkan, Dorik menerimanya, dan sekarang mereka berempat kembali. Rencana penyihir sudah berkembang, dan ternyata Forge tidak lebih dari boneka, jadi setelah berbicara dengan pemimpin mereka yang sebenarnya, Zastam, penyihir mendeteksi bahwa di kastil ada makhluk yang disusupi. Yang ternyata adalah Dorik, yang sudah menyelidiki cara masuk. Jadi setelah penganiayaan yang luar biasa, Dorik sudah memiliki semua info untuk Edgin, dan dengan demikian dapat masuk dengan rencana ke kastil. Dorik mengatakan bahwa tidak mungkin memasuki kastil karena sesuatu yang dilihatnya. Kastil ini dilindungi oleh segel misterius Mordenkainen. Simon mengatakan bahwa sihir semacam ini sangat sulit, dan satu-satunya cara dia bisa menguasainya adalah dengan helm disjungsi, dan karena Olga secara kebetulan mengatakan bahwa orang-orangnya pernah berjuang untuk helm ini, kami pergi ke pemakaman untuk menghidupkan kembali orang mati dan menginterogasi mereka. Setelah wawancara acak, mayat terakhir memberikan informasi penting. Dia memberikan helm itu kepada seorang Taiyan bernama Zeng, dan untuk keberuntungan semua orang, dia masih hidup. Dengan enggan Edgin dan kelompoknya mencapai Zeng, teman kita tidak ingin melakukan percakapan atau hubungan apapun dengannya, dan itu karena ras Taiyan adalah pembunuh istrinya. Zeng memahami kekesalan Edgin, tetapi protagonis kita bersikeras dan karena dia tahu mereka ingin mengalahkan penyihir merah. Dia memberi mereka helm dengan syarat bahwa uang yang mereka ambil akan diberikan kepada desa. Jadi dia hanya bertarung banyak dengan zombie lokal dan bahkan naga gemuk. Zeng memberi mereka helm dan hanya menunggu mereka menepati janji mereka. Dengan helm di tangan, saatnya bagi Simon untuk menguji pengetahuannya dan menghubungkannya.
Masalah besar muncul, karena ternyata ada permainan pikiran di dalamnya. Setiap kali Simon memakainya, helm itu membuatnya terbang. Penyihir itu akhirnya menyerah dan mengatakan kebenarannya kepada Edgin, karena mereka semua bekerja keras untuknya untuk mendapatkan sesuatu. Dan karena pemimpin tahu itu benar dan semua orang sudah akan meninggalkannya, karena ya, dia hanya memberi perintah dan tidak ada yang lain, Edgin meminta maaf, membuat renungan. Tergerak atau karena kasihan, sekarang mereka semua mencoba menggunakan rencana baru. Sesuatu yang tidak saya ceritakan adalah bahwa di antara semua barang yang dicuri Holga di setiap perhentian, dia mendapat staf portal. Dan ini, selain berguna untuk menghadapi naga gemuk, sekarang akan menjadi kunci untuk memasuki kastil. Beberapa waktu kemudian kita melihat bahwa mereka menempatkan portal keluar di salah satu cermin yang memasuki kastil dan di sisi lain mereka akan memiliki portal kedua yang siap untuk masuk. Semuanya berjalan dengan baik, tetapi untuk sebuah detail kecil, cermin ditempatkan terbalik sehingga mereka tidak dapat menyeberangi portal. Edgin sekarang memulai rencana C. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak rencana itu, tetapi taruhlah C, dan yang ini adalah melakukannya dengan cara kuno. Mereka mengalihkan perhatian orang-orang di pintu masuk sampai akhirnya berhasil. Dorik juga bisa, dia membuat dirinya menjadi cacing kecil dan masuk lebih cepat, begitu semua orang berada di dalam. Mereka terkejut saat memeriksa dan menyadari bahwa kastil itu nyaris tidak memiliki gambar-gambar dekoratif. Apa yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi? Well, Forge mengatur semua permainan kematian ini untuk mengumpulkan uang, merampok kota dan menyiapkan semua harta karun di atas kapal untuk kawin lari dengan Putri Edgin. Teman-teman kita ditangkap sekali lagi, dan sekarang mereka ditempatkan di arena untuk bersaing dalam permainan kematian. Bagaimana ini berhasil, dengan kekuatan mereka yang menjadi protagonis dan tidak ada cara untuk kalah. Akhirnya kelompok ini keluar dari permainan dan berhasil mencapai pelabuhan, di mana kapal Forge memang sudah siap. Jadi setelah kentang besar di wajah, Edgin menyelamatkan putrinya dan sekarang akan bahagia selamanya, tapi ini belum berakhir sampai selesai. Mudah dan semuanya bisa saja berakhir di sini, tapi masih ada yang lain, penyihir. Kemudian ketika mereka akan pergi, mereka melihat di kejauhan bagaimana wanita gila itu telah merencanakan segalanya. Rencananya adalah menggunakan Forge sebagai boneka untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat dan berkat mantranya. Mempermudah semua orang untuk menjadi bagian dari pasukan penyihir merah. Jelas Edgin, dengan putrinya di depannya, tidak akan menunjukkan kepadanya bahwa dia egois, jadi dengan keraguan dan semuanya. Kelompok itu memutuskan untuk kembali untuk menantang penyihir dan mengakhiri semuanya untuk selamanya. Di adegan lain, kita sudah ada di sini. Kelompok ini menyusun rencana improvisasi, tetapi langkah pertama adalah mengeluarkan orang-orang dari stadion. Kemudian dengan menggunakan semua emas Forge, mereka membuka portal dengan balon udara dan membuang uangnya, mereka membuat orang-orang meninggalkan arena dalam hitungan menit. Yang membuat sang penyihir marah. Edgin meminta putrinya untuk bersembunyi dan sekarang dengan 4 teman yang juga diberdayakan oleh semua yang telah mereka lalui. Mereka bertemu dengan penyihir itu dan pertarungan terakhir pun terjadi. Mereka semua memberikan pelajaran kepada penyihir tersebut seperti sebuah samsak tinju. Mereka akhirnya mengalahkannya berkat Kira yang menggunakan kalungnya yang menghilang dan memasang gelang anti magis padanya sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kemudian dengan kekalahan ini akhirnya semuanya berakhir. Tetapi pada satu titik, dalam pukulan terakhir ada seseorang yang hilang dan itu adalah Holga, teman kita yang terluka. Edgin meminta bantuan Simon untuk menyembuhkannya dengan sihir dan disinilah penyihir itu memberikan kabar duka. Lukanya berasal dari belati penyihir merah dan tidak ada sihir yang dapat mengatasinya. Kami semua hancur, Kira dan Edgin menangis karena kehilangan teman mereka. Dia juga mengucapkan selamat tinggal dan meminta Kira untuk dijaga. Namun dalam sebuah plot twist, Edgin memiliki satu kartu terakhir. Pria dengan rasa sakit di hatinya ini memutuskan antara menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Sehingga ia akhirnya memberikan kebahagiaan kepada putrinya bahwa orang yang sesungguhnya yang bisa membesarkannya masih hidup. Ya teman-teman, Holga kembali bersama kita. Dan sekarang kita memiliki akhir yang bagus untuk cerita ini. Keadaan di kota menjadi lebih baik. Tuan asli yang ditidurkan oleh penyihir untuk membiarkan Forge masuk telah bangun dan mereka bahkan menghiasi kelompok Edgin. Forge di penjara yang sama di awal cerita dan teman-teman kita akan hidup bahagia hingga mereka berpikir untuk membuat sequelnya. Meskipun film ini tidak berhasil dengan baik di box office. Teman-teman, terima kasih banyak sudah sampai sejauh ini. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang film ini? Jika Anda menyukainya, pastikan untuk berlangganan dan tinggalkan komentar Anda agar Anda tidak ketinggalan apapun. Sekian, sampai jumpa di film berikutnya, sampai jumpa.